Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di akhir pekan ini, ya akhir pekan dan udah mulai hujan ya di mana-mana. Ini banyak orang yang mesti jaga kesehatan gitu ya. Juga kalau di daerah yang rawan banjir, saya kemarin membaca beberapa daerah sudah mulai kena banjir, mesti lebih hati-hati, mesti lebih prepare gitu ya, Mbak Agi ya. Oke, seperti Iya. biasa, kami temani, saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta, bahagia sekali berjumpa dengan teman-teman semua di akhir Ya, pekan. namanya kita off the record membaca berita di balik berita yang kan Betul. sebenarnya, aduh, ini saya mesti mau mohon maaf kepada para viewer kita. Kok kita kan ngomonginnya kayak nggak ada berita lain gitu. Yang diomongin selalu berkaitan dengan ke Jokowi dan memang kelihatannya memang masih terus itu yang jadi fokus ya publik ya. Pertama soal kan sekarang Betul. kemarin ijazah tuh rame banget. Ijazahnya bukan hanya ijazah Pak Jokowi tapi ijazah Gibran. Terus tiba-tiba muncul kasus juga WUS. Itu yang rame banget ya Mbak Agi ya. Sempat Betul. itu berkait lagi-lagi Pak Jokowi juga netizen juga minta suruh kalau nggak bisa bayar utang suruh minta ke Pak Jokowi aja kan gitu karena Pak Jokowi itu punya berapa 11 triliun di kantongnya. Tapi ini nanti kita akan bahas sendiri. Tapi ini sebagai konteksnya kenapa tiba-tiba kok ada peristiwa Pak Jokowi hadir di acara Disnatalis di kehutanan gitu yang kemudian dipertanyakan ini kalau apakah ini merupakan upaya pengalihan isu atau apa gitu. Apalagi di situ kan Ibu Ova Emilia, rektor UGM itu dengan tegas menyatakan dia bahwa ini adalah alumni Fakultas Kehutanan angkatan 1980 yang membanggakan gitu ya Mbak Agi ya. Terus banyak rame-rame juga kan ya, Anda mungkin sudah nonton juga di konten saya, tapi alumni kok alumnus ya kalau satu orang itu kan alumnus ya, orang sering salah Betul. ya. Satu orang itu alumnus, kalau rame-rame itu alumni gitu ya. Tapi seorang alumnus kok begitu salam salam Gajah Mada gitu, langsung kok kebingungan kok gitu. Salam Lestari. Selanjutnya salam Universitas Gajah Mada atau salam UGM. Oke, satu Lestari. Selanjutnya salam Universitas Gajah Mada atau salam UGM. Oke, satu, dua, tiga. Ya, itu juga banyak tanya dan itu macam-macam komentarnya. Ada yang juga ya ini ini adalah ijazah karena bukti ijazah palsu, tapi ada yang ini yang absurd banget menurut saya adalah ini pasti bukan Jokowi, itu duplikatnya Jokowi yang itu kan gitu. Ya itu emang rame banget yang itu Iya, tuh. Orang iya, tetap menduga itu iya. bukan Pak Jokowi begitu. Iya, rame banget. Oke, kita omongin, saya kira itu ya Mbak Agi yang mari dengan itu Ya. kita bisa konteksnya mundur nanti kemana-mana dan soal bos nanti kita bahas sendiri juga ya. Tapi itu sebagai dari latar belakang Ya, dari topik yang kita bicarakan kan gitu ya Mbak Agi ya. betul betul. Jadi memang Dies Natalis ini pasti mengingatkan kita pada peristiwa reuni angkatan 80 Hmm. Fakultas Kehutanan UGM Hmm. yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juli yang lalu, Mas Hersu ya. Hmm. Nah, ini memang komentar saya mendengar komentar dari Roy Suryo yang dia mengherankan. Ya Dia merasa bukan heran lah begitu merasa ya. heran, bukan mengherankan. Dia Dia merasa merasa heran. terheran-heran Ya, gitu. apa Yaitu terbagong-bagong. Hmm. Yaitu kenapa Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM yang ke-62 Hmm. itu tidak diadakan pada hari Dies Natalisnya, begitu kurang lebih dia mengatakan. Karena Kapan sih? memang betul Mas Irsu. Kapan sih Jadi disatunya? Dies Natalis dari Fakultas Kehutanan UGM itu kan berdiri pada tanggal 19 Agustus Oh, 63 oh, begitu. Agustus sudah ya. Iya.
Oke, oke. Iya, iya. Jadi sebetulnya itu berdiri resminya itu tanggal 17 Agustus 63, begitu Ya. Mas Irsu. Mm. Tapi kemudian apa ya, semacam ini kan dipisah dari Fakultas Pertanian dan Fakultas Kehutanan Mm. sebetulnya. Tadinya kan itu menjadi satu gitu. Nah, kemudian sudah ada dalam Fakultas Pertanian sejak 51-52 lah begitu ya. Nah, ini sendiri apa namanya, Fakultas Kehutanan sendiri berarti kan sudah sejak tanggal 17 Agustus yang lalu. Berarti berapa tahun? 62 tahun yang lalu. Nah, kemudian kenapa dipilih tanggal 19 Agustus itu sebagai tanggal resmi pendiriannya, karena katanya ada peristiwa penting yang bersejarah pada tanggal itu, tapi saya tidak tahu Mas. Yang artinya itu sudah 1 bulan yang lalu lah. Karena Dies Natalis ini diselenggarakan kemudian pada kemarin tanggal 17 ya, tanggal 17. Hampir 2 bulan dong Mbak, kan Agustus, September, Ya, 2 bulan Oktober. ya. Iya, udah 2 bulan. Iya, betul, dari Agustus ke Iya. Oktober. Iya, betul, hampir Mungkin 2 disamakan dengan bulan. hari Berarti ulang tahunnya kan Pak jauh. Prabowo, jangan-jangan gitu. Ya. Iya, jadi sangat itulah ya, wajar juga Roy Suryo apa kemudian mempertanyakan itu begitu ya Mas Hersu. Nah, terus kemudian juga yang tanggal berapa? Dies Natalis angkatan 80 gitu juga pada bukan acara reuni biasanya ya. Biasanya reuni itu diadakan pada sekitar Dies. Gitu. Mas Ersu merasakan itu nggak? Kalau Dies Natalis di perguruan tinggi kita itu diadakan biasanya pada saat Dies itu semua fakultas itu terus kemudian mengadakan reuni. Jadi sekalian karena pulang kandang, pulang kampung. Saya nggak banyak Mbak reuninya karena di ruko, jadi nggak terlalu banyak. Pasti di Universitas Wirafasta Indonesia, temannya nggak saling kenal malah alumni. Karena nggak pernah kuliah katanya, tahu-tahu dapat ijazah, jadi nggak saling kenal. Ya, Nah ini sebelumnya Jokowi dan kawan-kawan itu kan juga mengadakan reuni angkatan 80 itu bukan pada Dies Natalis UGM maupun Dies Fakultas Kehutanan. Dan itu juga pernah ditanyakan oleh Roy Suryo dan Rismond dan juga Dr. Tifa, ya karena mereka sama-sama alumni UGM ya, jadinya mereka paham soal itu begitu. Mereka mengatakan bahwa biasanya kalau reuni diadakan di sekitaran pada saat ada acara Dies Natalis. Tapi memang saat ini kalau saya lihat fenomenanya Mas Hirsu, seringkali kumpul-kumpul walaupun tidak bisa dikatakan reuni resmi karena tidak diadakan oleh fakultas atau ikatan alumni begitu ya, atau himpunan alumni begitu, tapi seringkali sekarang yang sudah memasuki masa pensiun seperti Pak Jokowi itu sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali mereka biasanya kumpul-kumpul sepedaan. Ya, iya, dan kemarin Dies Natalis resmi kok, itu ada senat resmi kalau itu, bahkan malahan kan. Iya, bahkan ada rapat senat terbuka segala begitu. Nah, jadi Pak, kalau seandainya orang mempertanyakan begitu ya, kemarin diadakan reuni angkatan 80 itu pada tanggal 26 Juli 2025. Ya, itu juga diadakannya kan juga di Fakultas Kehutanan UGM begitu Mas Hersu. Jadi kesannya resmi begitulah. Dan kemudian sementara UGM sendiri itu tanggal lahirnya 19 Desember 49. Jadi reuni itu tidak berdekatan dengan ulang tahun UGM maupun ulang tahun Fakultas Kehutanan karena diadakan bulan Juli. Kemudian yang sekarang UGM itu ada 2 kali reuni biasanya Mbak, yang berdekatan dengan ulang tahun UGM bulan Desember itu, dan satu lagi itu biasanya berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Setelah Hari Raya Idul Fitri itu biasalah halal bihalal biasanya. Halal bihalal. Yang kemarin yang digeruduk rame-rame yang tanggal 15 Agustus kalau kemarin kan, yang kemudian Roy Suryo dan kawan-kawan, Dr. Tifa dan aktivis pada datang kan, kemudian tanggal 16-nya mereka baru ke rumah Pak Jokowi di Solo. Jadi memang tradisi sesudah Lebaran. Ya, sesudah Lebaran tradisinya 2 kali sama menjelang Dies Natalisnya atau setelah Dies Natalis biasanya bulan Desember gitu. Iya, nah itu keduanya tidak berdekatan dengan itu. Yang juga bulan Juli juga tidak berdekatan dengan waktu halal bihalal. Ya kalau seperti Pak Paiman, sedulur Jokowi itu juga sesudah Lebaran Mas Hersu, reunian dengan teman-teman di Pasar Pramuka begitu ya. Karena kalau Universitas Pramuka atau Pasar Pramuka kan ini? Di Pasar Pramuka, karena dulu kan dia sebagai anggota komunitas lah. Kita baru ngomongin universitas tiba-tiba ke Pramuka kan. Oke.
Iya, nanti jadi inget jangan-jangan ijazah diterbitkan di Pasar Pramuka Universitas gitu ya. Pasar Pramuka ya, Universitas Pasar Pramuka. UPP ya. Iya, betul. Jadi kalau Fakultas UGM didirikan tanggal 17 Agustus, kemudian resminya itu lahirnya yang pada tanggal 19 Agustus, berdirinya tahun 63. Terus kemudian UGM sendiri lahirnya pada 19 Desember 49 kalau tidak salah ya. Nah, ini berarti memang baik reuni maupun dies ini jauh dari waktu tanggal dari lahirnya Fakultas Kehutanan maupun dari lahirnya fakultas bukan fakultas tapi lahirnya UGM begitu. Itu yang kemudian ditanyakan oleh Rek Suryo dan kemudian dia mengatakan ya memang saat ini sedang rame-ramenya Jokowi betul-betul terpojok. Kita hampir setiap saat membuat analisa tentang Pak Jokowi dan juga tentang Gibran, itu kan memang keduanya makin terpuruk ya, dan ada peristiwa baru, selalu ada peristiwa baru kan. Selalu ada setiap hari Mas Ersu, bahkan setiap hari kita sendiri yang kita alami, kita memilih ya dari berbagai peristiwa ini apa nih yang sebaiknya ya kita ambil yang memiliki dampak besar dan juga sebagai follow up dari peristiwa yang sebelumnya kan seperti itu. Saking banyaknya peristiwa yang menyangkut Jokowi, Gibran dan juga Kaesang yang bulat aja ini. Dan kemudian juga peristiwa-peristiwa yang lalu kalau Jokowi saat ini memang sangat-sangat diminta untuk bertanggung jawab terhadap kasus WUS. Itu kan sebuah peristiwa tidak hanya soal WUS saja, karena banyak sekali yang dimintakan tanggung jawab Mas Ersu, seperti IKN misalnya, yang IKN ternyata kandungan airnya di dalam IKN itu sangat-sangat rendah begitu. Jadi dikhawatirkan dalam beberapa tahun saja itu IKN sudah tidak bisa mencukupi kalau seandainya dihuni oleh cadangan air ya. Cadangan air di bawah tanahnya itu memang sangat-sangat rendah dan mutunya sangat tidak bagus. Padahal untuk penentuan sebuah wilayah menjadi sebuah perkotaan, misalnya kota baru atau paling tidak ibu kota, itu analisanya harus ada AMDAL, harus ada studi akademis begitu. Yang utama adalah soal air, karena manusia tidak bisa hidup tanpa air dan kalau cadangan air harus didatangkan terus-menerus dari luar begitu ya, walaupun dengan teknologi apapun ya itu makin mahal. Nah, ini tanggung jawab Jokowi terhadap berbagai kebijakannya ini kan terus-menerus dimintakan, didesak begitu ya. Jadi memang sekarang Jokowi sedang dalam keadaan sangat terdesak. Nah, ketika diadakan reuni ini orang lantas melihat jangan-jangan ini seperti peristiwa bulan Juli yang lalu ketika muncul Pak Kasmujo yang mengatakan saya bukan dosen pembimbing akademik maupun bukan dosen pembimbing skripsi, Jokowi terpojok, kemudian ada reuni. Dan sekarang ini juga dalam keadaan dia yang demikian rapuh ya, kalau kita lihat itu kemudian juga ada reuni ini gitu. Itu yang dilihat dari para kritis pengkritis gitu dan juga oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya, dan itu saya kira kalau memang dihubungkan dengan itu kaitannya dengan pernyataan atau ucapan dari Ibu Ova Emilia ya, yang kan ketika secara khusus dalam sambutannya menyampaikan seperti itu sebagai seorang alumnus yang tahun 80, yang angkatan 80 yang membanggakan. Bisa aja jadi orang kait-kaitkan itu, apalagi kalau track recordnya Ibu Eva Emilia ini kan juga banyak menghindarnya kan sebenarnya belakangan ini kalau ketemu dengan orang-orang yang mempertanyakan itu. Tidaknya berapa kali ya catatan saya dia menghindar tuh. Pertama ketika dengan Roy Suryo dan Dr. Tifa pada tanggal 15 Agustus yang lalu kan gitu ya, dia juga nggak mau nemu yang diutuskan. Yang diutus adalah wakil rektornya dan kemudian juga dekan Fakultas Kehutanan. Terus yang tanggal 25 ketika ada dialog tanggal 25 Agustus ada dialog dengan aliansi mahasiswa UGM kan malah Bu Ovelia sempat kabur itu malah pada waktu itu kan gitu. Yang terhormat Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, alumni Fakultas Kehutanan tahun 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM. Yang saya hormati Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya. Jadi tiba-tiba sekarang di Natalis muncul dengan ucapan semacam itu, dan ya nggak salah kalau orang mengkaitkan ini kan semacam justifikasi gitu ya Ibu Bapak Emilia untuk menyampaikan itu, sementara Roy Suryo dan kawan-kawan makin di atas angin karena mereka sekarang sudah mendapatkan ijazahnya itu tidak hanya dari KPU pusat tapi juga dari KPUD
Jakarta dan KPUD Solo gitu ya. Jadi sebenarnya udah cukup itu untuk itu yang belum. Yang kita tunggu Gibran ya, karena menurut saya sebenarnya nggak perlu lagi diuber-uber itu Kemendikdasmen, karena sudah memberikan surat keputusan aja kemarin, sebenarnya itu udah bisa jadi dokumen, tinggal dicek ke KPU apakah dokumen yang sama yang dipakai untuk mendaftar ke KPU kan gitu, dan nggak boleh nolak lagi sekarang KPU untuk melakukan itu, ketika diminta untuk memberikan ijazahnya Gibran, karena kan keputusan KPU, peraturan KPU nomor 731 tahun 2025 yang melarang itu kan sudah dikecualikan kan gitu. Jadi sebenarnya untuk sebuah, kalau toh sekarang kemarin Pak Jokowi itu berhasil sukses menghindari untuk menunjukkan ijazah aslinya lewat gugatan-gugatan di pengadilan dan sebagainya. Kalau sekarang kelihatannya udah nggak bisa menghindari lagi, karena KPU yang ternyata sudah merancang sejak awal yang kita bahas kemarin soal ijazahnya Gibran, itu peraturan nomor 19 tahun 2023 ya, yang pasal 18 ayat 3 yang memungkinkan bahwa menjustifikasi bahwa kalau toh nggak punya ijazah SMA nggak dipersoalkan, nggak bisa kan gitu ya. Nggak bisa. Udah nggak bisa. Jadi ini memang ya wajar kalau kemudian orang curiga gitu, ini mencoba mengalihkan isu dengan isu ini. Tapi yang terjadi menurut saya kalau itu untuk pengalihan isu malah blunder Mbak Agi, karena yang justru dipersoalkan orang memang, kalau yang pada Ibu Emilia itu dipersoalkan ini belain Jokowi lah dengan ngomong seperti itu, pasang badan untuk Jokowi. Tapi yang disoroti, yang saya juga tadinya luput, dan ini netizen rupanya menyoroti soal Pak Jokowi yang kebingungan ketika sama-sama diminta pose salam UGM ya, padahal Pak Tan Afri Awang itu ketua senatnya itu sebelum mulai itu udah begini-begini kan ke Pak Jokowi kan, sudah menunjukkan ke Pak Jokowi caranya gitu. Tapi kan kalau cuma gini-gini aja kan pasti bingung kan gitu, apa nih kodenya. Ya. Iya. Tadi yang soal pernyataan dari Bu Rektor Ova Emilia yang dia mengatakan bahwa bangga kepada memiliki alumni. Membanggakan, bukan bangga aja, membanggakan. Membanggakan. Alumni yang membanggakan, begitu. Nah, ini dijawab juga oleh Rismon Sianipar. Nah, Dr. Rismon ini mengatakan bahwa alumni itu belum tentu lulus. Jadi jangan salah, katanya begitu. Hari ini 17 Oktober 2025, Joko Widodo menghadiri Dies Natalis dan mengaku sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 80 sesuai dengan yang dikatakan oleh Profesor Ova Emilia. Tetapi ya, by definition, secara definisi, alumni itu bukan lulusan. Alumni hanya mendefinisikan bahwa seseorang pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada sesuai dengan ADART di Kagama saat ini. Oleh karena itu, ya, tidak ada relevansinya sama sekali dengan ijazah Joko Widodo. Terima kasih. Jadi berdasarkan ADART dari Kagama, keluarga alumni Gadjah Mada, begitu, dan ini diubah pada masa Ganjar yang lalu, bahwa yang namanya alumni itu dia pernah berkuliah di UGM saja, begitu, tanpa dia lulus, misalnya 1 semester, 2 semester, itu sudah bisa menjadi alumni atau atau masuk ke dalam keluarga alumni Gadjah Mada. Nah, belum tentu dia punya ijazahnya, Mas Hersu. Jadi jangan jangan terlalu percaya dengan sebutan alumni begitulah, atau apa tepatnya kalimatnya ya. Pokoknya alumni itu belum tentu dia lulus dan belum tentu punya ijazah. Di beberapa perguruan tinggi saya lihat memang berbeda-beda Mas Hersu. Ada perguruan tinggi yang ya masa kalau seandainya baru masuk sebulan 2 bulan dibilang alumni. Ada yang mensyaratkan setidaknya 2 semester dia pernah kuliah. Ada yang mensyaratkan hanya 1 semester sudah boleh masuk ke dalam WA alumni, sudah boleh masuk ke dalam biasanya ada Facebook ya. Kalau dulu kan awalnya memang Facebook, dan Facebook itu yang centang biru terverifikasi itu memang betul milik dan dikelola oleh himpunan alumni atau oleh keluarga alumni, ikatan alumni dan sebagainya, yang kemudian memiliki hubungan kerjasama resmi dengan pihak rektorat. Begitu, dengan majelis wali amanah dan sebagainya. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya ada acara pertanian, ada acara apa begitu ya, bertemu dengan presiden, yang diajak adalah ketua alumni yang resmi ini. Karena biasanya satu perguruan tinggi memiliki beberapa, ada himpunan alumni, ada ikatan alumni, ada perhimpunan dan sebagainya. Tapi harus ada yang resmi. Gitu. Tapi kalau Pak Jokowi berarti kalau dengan kriteria itu, kalau memang betul dia pernah membayar SPP dan sebagainya yang seperti ditunjukkan oleh, dia masuk alumni saja. Alumni, tapi bukan berarti kan
sekarang yang dipersoalkan dengan mengakui alumni itu adalah dia punya ijazah, kan itu yang isunya sebenarnya. Betul. Mereka yang DO dari UGM siapapun itu, asal dia pernah kuliah di UGM ya semuanya menjadi alumni. Jadi, seperti itu sebetulnya. Bu Ova nggak salah dong kalau dia menyebutnya alumni, tapi persoalannya sebetulnya kan tidak salah. Tapi maksudnya kan bukan itu gitu ya, maksudnya adalah punya ijazah gitu ya, karena konteksnya kan itu ya. Betul. Jadi yang lain itu juga Mas Hersu yang yang banyak disorot ya oleh netizen dan kemudian menjadi viral. Ini juga pernyataan dari Raja Juli Antoni, begitu Menteri Kehutanan, yang kemudian untuk dia sekali ini dia diundang juga, di mana dia orasi yang menyampaikan orasi ilmiahnya gitu ya. Iya, orasinya panjang sekali loh Mas Hersu. Saya tidak mendengarkan, tapi saya lihat saja awal sampai akhirnya itu ada sekitar 30 menit bahkan lebih ya, mungkin hampir 40 menit begitu, orasinya panjang sekali, jauh lebih panjang. Saya sebentar aja ketika katanya dia begitu tahu ada Pak Jokowi mau datang ke sini, saya langsung mules katanya gitu. Dia mungkin mulesnya, saya nggak tahu mulesnya karena apa. Tapi kan dia kan memang yang disebut termul, kan dia masuk termul karena sejak awal kan dia jadi babysitternya Kaisang ya gitu untuk tugas. Betul. Iya, dan dalam hal ini kita melihat sebetulnya sedih ya dengan kehadiran Raja Juli. Kalau saya sendiri begitu Mas Hersu, saya punya banyak sedih karena UGM yang datang ke UGM pada acara Dies Natalisnya ini kan orang-orang pakar kehutanan semuanya, bahkan ada profesor, doktor apa semuanya di situ, studi di dalam maupun di luar negeri begitu. Dan kemudian yang menjadi Menteri Kehutanan adalah seorang lulusan Universitas Islam Negeri. Bukan berarti merendahkan yang UIN-nya. Dia masih IAIN, saya kira eranya dia belum UIN. Zaman dia masih IAIN ya, dulu namanya memang IAIN. IAIN Jakarta, sekarang UIN Jakarta juga, Syarif Hidayatullah. Nah, dia lulusan dari situ kalau tidak salah ilmu tafsir begitu ya, dan kemudian sekarang justru menjadi Menteri Kehutanan. Kenapa bukan orang dari UGM? Ini ada orang dari UGM, ada orang dari IPB, banyak fakultas kehutanan sebetulnya, dan mereka semuanya ahli-ahli dan mereka berkarir berdasarkan meritokrasi dan sebagainya. Nah, di situ kemudian pada acara sambutannya ketika memulai pidatonya, ini Raja Juli mengatakan dia menyindir begitu ya, pidatonya menyindir soal ijazah asli Fakultas Kehutanan UGM milik Wakil Menhut yaitu Rohmat Marzuki. Kata dia bahwa itu adalah soal dia memiliki ijazah asli dan sampai ada orang jahat yang akan menggugat gitu. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia Bapak Rohmat Marzuki. Alhamdulillah ini alumni Fakultas Kehutanan UGM yang insya Allah ijazahnya asli. Sampai ada orang jahat yang akan menggugat. Tapi saya rasa apa yang dia katakan yang maksudnya bercanda itu garing Mas Hersu, karena tidak ada yang tertawa atau yang setuju atau yang bertepuk tangan dan sebagainya. Fakultas Kehutanan UGM. Wamenhutnya. Ya. Iya. Wamenhutnya dari Fakultas Kehutanan UGM. Bayangkan di situ orang dari lulusan UGM yang memang pakar soal hutan begitu hanya menjadi wamen, dan kemudian yang menjadi menterinya adalah orang dari lulusan lain gitu. Ini menohok loh Mas Hersu sebetulnya dengan melihat itu. Ini orang yang masih belajar. Dia sendiri ketika dilantik menjadi Menteri Kehutanan kan mengatakan akan belajar, harus banyak belajar kan. Saya kira mulutnya di situ dia ya. Saya kira mulusnya di situ. Oke ya. Iya. Jadi memang banyak ya yang terjadi pada kemarin ya. Dan kemudian kalau soal formasi jari tangan Jokowi yang dia tidak paham pose UGM gitu kan. Ini kan pose UGM itu ada pose badan, ada pose jari tangan dan sebagainya. Nah, sebetulnya kalau saya telusuri Mas Hersu itu kita bisa agak maklum gitu ya, Pak Jokowi itu tidak tahu baru itu ya. Karena rupanya baru, dan itu dilombakan pada lustrum ke-15 UGM gitu. Jadi kalau kita melihat akun resminya dari official dari UGM itu memang ada lomba tersebut. Gitu. Dan sejak itulah kemudian dimasyarakatkan begitu ya, diperkenalkan gitu di unggahan-unggahan. Rupanya udah kandung ini sih sirik ya, udah kandung
prejudice, bukan sirik lah para Iya, netizen. tapi dalam hal ini saya rasa itu wajar. Biasanya kalau masih disosialisasikan seperti ini, sesuatu itu kan di setiap acara yang resmi pasti akan diulang. Nah, ini kenapa tidak ada dari pihak UGM maupun mungkin lewat ajudannya, begitu Mas Hersu, itu memberitahu bahwa begini loh salam UGM itu, sehingga tidak terlihat Jokowi ya akhirnya itu menjadi makanan lah ya. Juga tidak wajar gitu. Apakah orang-orang tidak merasa perlu memberitahukan itu kepada Jokowi yang nanti akan hadir duduk di depan kalau ada yang disorot? emang sengaja menjebak, sengaja mempermalukan Pak Jokowi. Iya, akhirnya bertanya, ini Pak Jokowi pasti dalam hati juga, ini apa-apaan nih saya nggak dikasih tahu gitu. Karena sampai lama Mas Yesus kalau kita hitung kan dalam hitung sampai belasan menit, yang bahkan yang lainnya juga sebetulnya kan bukan begini ya, tapi agak begini. Belasan gitu. menit enggak, Mbak, bukan belasan menit ya. Belasan detik begitu. Detik, ya. Dalam belasan detik kita lihat termangu-mangu, bingung apa, bahkan ketika sudah mulai dipotret pun masih begini gitu, harusnya begitu. Disilakan kepada anggota senator lainnya menyesuaikan di belakang tamu undangan. Baik. Disilakan kepada Ibu Bapak Senator dan pengurus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada menyesuaikan pada barisan kedua setelah tamu undangan. Baik, kepada tim media dan juga tim dokumentasi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, apakah sudah siap untuk kamera atau videonya? Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Salam lestari. Selanjutnya salam Universitas Gadjah Mada atau salam UGM. Oke, 1, 2, 3. Apakah sudah cukup? Baik, terima kasih. Jadi ya kita mempertanyakan ini tidak disiapkan, begitulah ya, tidak disiapkan. Tapi kalau kita lihat sebetulnya undangan kepada Jokowi kan diantarkan sendiri oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM yaitu Sigit Sunarta ke kediamannya Jokowi. Dapat kaos nggak dia? Saya rasa dapat lah, mungkin sudah dapat banyak kaos lah, kan sudah sering ketemu. Jadi wajar kalau kemudian ini menjadi sesuatu yang istimewa lah buat Jokowi, bahkan buat undangannya saja dikirimkan langsung oleh dekan gitu. Jadi walaupun kita tidak bisa melihat, oh ini adalah ini adalah pengalihan isu begitu, tapi wajar kemudian kalau netizen itu menduga demikian gitu setiap kali ada. Yang mana pengalihan isunya bukan soal salamnya kan, yang soal disnatalisnya kan sebenarnya ya, yang betul disnatalisnya. Ya, tapi ya itu tadi soal di sini kan ingin memperjelas gitu dan juga membuat sebuah pernyataan bahwa Jokowi itu adalah alumni UGM, lulusan UGM, tapi itu akhirnya terdistorsi oleh berbagai kejadian tersebut begitu. Ya, oke. Saya kira ya orang nggak salah juga kalau mencurigai itu, karena banyak sekali kasus-kasus yang belakangan terjadi melanda itu, dan saya sih bisa menduga bakal banyak lagi masalah baru, Mbak Agi. Jadi jangan hanya dianggap bahwa cuma IKN, cuman ijazah, cuman apa, kan 10 tahun berkuasa dan terlalu banyak persoalan yang dibuat oleh Pak Jokowi itu kan jadi masalah kan. Jadi orang cari gitu. Iya, bahkan sebetulnya, tapi kita tidak akan bahas di sini, kita nanti detilkan ya di episode of the record yang berikutnya. Tapi yang juga tidak kalah viralnya adalah ketika Pak Jokowi itu ditanya soal WUS, Mas Hersu. Masih ada kaitannya karena di lokasi ya ditanyanya ya.
Ya, ada di lokasi, masih dengan baju yang sama, dengan memakai batik dan peci hitam itu. Sebelumnya ditanya soal acara Dies Natalis ini tentu saja begitu kan. Dan kemudian juga ditanya soal ulang tahun Prabowo karena kebetulan bertepatan gitu dengan ulang tahun Presiden Prabowo. Dan dengan semangat Pak Jokowi ya biasa kalau dia ini kan bisa menjawab dengan cepat, dengan jelas, nyerocos begitulah Itu ya. bedanya Pak Jokowi sama Gibran ya. Ya, bedanya bapak sama anak. Jadi dia menjelaskan bahwa kinerjanya sudah baik apa dan sebagainya, mengucapkan selamat, mendoakan dan sebagainya. Tapi wartawan setelah itu langsung menanyakan soal WUS. Bagaimana nih Pak soal WUS yang ini pasti bukan wartawan yang embedded di sana ini, yang di rumahnya di Jalan Sumber. Bukan. Kalau dari suaranya beda Mas Hersu. Biasanya di sana kan ada suara perempuan ya. Ini juga kebetulan yang ada perempuan juga ini yang tanya juga. Mendesak perempuan juga, walaupun ada suara laki-laki juga. Jadi ditanyakan soal WUS yang dimana Pak Purbaya tidak akan memberikan dari APBN gitu, bagaimana tanggapan Pak Jokowi selanjutnya dan juga jadi WUS ditanyakan dan ternyata dia terdiamnya betul-betul bungkam dan istilahnya kalau netizen itu menyebutnya sebagai cuman peringas-peringis saja gitu, tapi tidak mengeluarkan pernyataan. Kalau Jawa itu banyak benar, ada peringas-peringis, ada ingah-ingih dan sebagainya. Ada ngedabrus. Pak, terkait WUS yang sekarang tidak APBN gimana Pak? Tanggapannya WUS yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? WUS Pak, kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN Pak, gimana Pak? Harapan untuk Fakultas Kehutanan Pak? Oke, jadi ini menarik nanti kalau kita bicarakan soal WUS-nya ya Mbak Agi ya. Kalau soal tapi pertanyaannya apakah betul itu soal pengalihan isu dan sebagainya? Oke, ya itu terpulang kepada para netizen yang maha benar dengan segala yang dikatakan oleh para netizen. Betul. Iya, itu kan kita tidak bisa membuktikan juga gitu, hanya mereka penyelenggara yang tahu gitu. Kita pun hanya melihat situasinya seperti itu. Manajemen isu itu biasa. Bahkan kalau di kalangan artis-artis di Indonesia malah dibuat itu yang begitu kan. Ya gitu. Kalau berantem, kalau apa dan sebagainya gitu. Iya, supaya namanya naik ada di atas. Terus kan gitu. Nah, kita juga diingatkan, ini tiap hari ngomongin Pak Jokowi, lama-lama tiap hari yang di top of mind orang tuh ya Pak Jokowi dan keluarganya. Tapi saya kira kasus top of mind-nya kan dalam kondisi yang top of mind negatif, ya negatif top of mind. Ya, jadi saya kira berbeda gitu ya. Oke, Mbak Agi, kita sambung lagi nanti pembicaraan kita tentang WUS saja lah, jangan dengan Pak Jokowi orang nanti kaitan Jokowi lagi. Enggak, kita ngomongin WUS yang berikutnya nanti ya. Betul. Tetap aja ada Pak Jokowi dan juga orang-orang di sekelilingnya. Jangan diomongin dulu. Oh iya. Oke, sampai ketemu lagi. Saya Rusman Arif. Dan saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.